Mahlon dan Kilion, saya berpendapat ini bukan nama asli kedua anak itu, tapi gelar di kemudian. Karena nama ini bukan nama Israel, tapi nama orang-orang Mesopotamia. Mahlon dan Kilion artinya penyakitan, dan Kilion adalah gagal. Saya percaya Elimelech tidak mungkin memberi nama kedua anaknya, ini anak penyakitan dan ini anak gagal, tidak. Tapi ini peristiwa setelah itu terjadi. Dan Naomi juga turut terlibat sebuah kesalahan ini. Dia memilihkan anaknya untuk jodohnya, yaitu orang-orang Moab. Padahal pergi ke Moab, bersekutu dengan Moab itu tidak boleh, dilarang oleh Taurat. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Besem ha'ab wehaben weruah hakodes Elohe Echad. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus Tuhan yang Esa. Bapa di sorga, Tuhan kami Khalik langit dan bumi, Bapa kekekalan, Tuhan yang menciptakan langit, bumi, laut beserta isinya, serta tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub, Tuhan itu juga yang kami sembah. Kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, junjungan ilahi kami yang agung. Kami memuji dan mengucap syukur kepadamu atas segala kasih, karunia, anugerah, limpah rahmat dan berkat-Mu, atas segala pemeliharaan Tuhan yang begitu sempurna di dalam kehidupan kami, perlindungan-Mu dan penyertaan kasih setia-Mu, perkenanan Tuhan yang telah memberikan kami kasih karunia itu. Untuk itu kami mau menaikkan ucapan syukur kami yang tak terhingga, seraya senantiasa menyerahkan diri kami di hadapan Engkau, sebab di dalam Engkau kami akan terpelihara dengan sempurna, karena Engkau adalah pemelihara yang kekal. Saat ini di dalam hadirat Tuhan, di dalam ibadah dan persekutuan kami, biarlah kami meneduhkan hati kami, menundukkan pikiran kami kepada otoritas kedaulatan firman-Mu, karena firman-Mu itulah yang menjadi pelita dan pandu, penuntun dan penerang kehidupan kami. Biarlah Roh-Mu yang sendiri yang akan mengurapi kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Di mana saja jemaat berada, kita akan mendengarkan bacaan firman Tuhan yang terambil dari kitab Rut pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Tapi kita akan baca sampai pada ayat yang ke-7 saja. Rut pasal 1 ayat 1 sampai 7. Silakan jemaat, baik yang ada di ruangan, di mobil, di rumah, membuka Alkitabnya. Karena iman kita diberikan kekuatan bukan oleh perkataan manusia, tetapi oleh firman Tuhan. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelech, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Bethlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelech suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orfa dan yang kedua bernama Rut. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya,
yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang dalam jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, Kapot leha Adonai Elohenu kapot leha, segala kemuliaan ya Adonai Tuhanku, kemuliaan bagimu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, acap kali kita membaca kisah-kisah yang ada di dalam Alkitab. Kisah itu bukan hanya sekedar sebuah peristiwa, tapi ketika kisah itu kita baca, kita dengar, tentu saja setiap kisah setelah mendengarnya dan membacanya, pasti saudara memiliki kesan dari kisah itu. Dan setelah kita memiliki kesan, tapi seringkali kita luput dari pesan. Jadi kesan, semua punya kesan. Saudara menonton, saudara membaca cerita, saudara mendapat kesan secara pribadi. Dan kesan setiap orang mendengar kisah itu tidak sama. Tetapi pesan itu harus tetap sama. Apa yang dimaksudkan dengan kesan? Seringkali di tengah-tengah jemaat saya membaca ayat itu mendapat rema. Sebetulnya maksudnya adalah kesan tadi. Tapi sebetulnya yang harus kita ingat, kita harus mendapatkan pesan, yaitu kruhma. Beda rema dengan kruhma. Jadi dalam kisah itu sesungguhnya ada pesan Tuhan yang ingin disampaikan. Karena itu saya ingin mengajak Anda pagi ini masih segar, kita berpikir pada waktu kita membaca kisah Naomi dalam kitab Rut ini, terutama dari pasal 1 ayat 1 sampai ayat 14. Dikatakan pada ayat yang pertama, yaitu pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di daerah Israel. Saudara yang dikasihi Tuhan, coba kita lihat. Ketika bangsa ini dibawa keluar dari Mesir untuk dibawa ke tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madu. Tapi ada sebuah kenyataan. Ternyata di tanah itu, di Bethlehem pula, ada kelaparan. Ada sesuatu yang aneh. Saudara, kalau saudara perhatikan sebelum kitab para hakim ini, sebelum kitab Rut maksud saya, kitab Hakim menutup kitabnya di dalam Hakim-Hakim pasal, ya dikatakan di situ, pasal 21 ayat 25. Pada zaman itu tidak ada raja di antara mereka. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Artinya tidak ada satu kekuasaan yang dihormati, yang ditakuti, yang disegani untuk memerintah itu semua. Sehingga mereka berbuat masing-masing menurut sendiri. Artinya terjadi salah urus. Makmur bagaimanapun, berkat bagaimanapun yang dijanjikan Tuhan kepada kita, jika kita tidak bisa mengelolanya dan mengurusnya, berkat itu tidak selamanya akan menghidupi kita. Bahkan akan terjadi krisis dalam kehidupan kita. Maka saya katakan di sini terjadi sebuah krisis kehidupan. Bethlehem itu adalah nama rumah roti. Karena Bethlehem di tanah Yehuda itu, Efrata itu, ladang yang paling subur, tanah yang paling subur. Peternakan yang terkenal adalah Bethlehem.
Karena makanan untuk domba-dombanya tersedia dengan baik. Domba-domba Bethlehem adalah domba-domba yang sangat terpilih untuk pengorbanan bagi bait Tuhan. Karena antara Bethlehem dan Yerusalem hanya 8 kilometer. Sehingga jaminan kalau bilang domba dari Bethlehem, maka dia pasti sempurna untuk menjadi korban pengorbanan di dalam ibadah Yahudi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tapi mengapa justru terjadi kelaparan? Ada sebuah krisis dalam kehidupan yang tidak bisa diprediksi, diduga. Kalau kita balik mengaplikasi, sama halnya dengan keadaan kita. Ada hal-hal yang tidak kita duga. Kita mengalami masa-masa pandemi ini, hampir seluruh dunia mengalami krisis ekonomi, krisis kehidupan. Banyak keluarga yang utuh menjadi tidak utuh kembali. Kesedihan melanda kita. Kehilangan menjadi bagian dari kehidupan kita. Inilah sesuatu yang terjadi yang tidak bisa kita duga. Sudah barang tentu dalam keadaan seperti ini, Elimelech, Naomi bersama kedua anaknya, dikatakan pada ayat itu, dia pergi dari Bethlehem ke daerah Moab. Moab itu 80 km dari Bethlehem. Kenapa dia pilih Moab? Padahal dalam kitab Kejadian 19 ayat 37, Moab itu dihuni oleh keturunan Lot. Dan pada Kejadian 19 dikatakan di situ, keturunan ini tidak bermoral. Sehingga diputuskan dalam kitab Bilangan 21 ayat 29, celakalah engkau ya Moab, binasalah engkau ya bangsa Kamos, karena mereka menyembah dewa Kamos. Ditegaskan lagi dalam kitab Ulangan pasal 23 ayat 3 dan 4, bahwa Moab, bangsa Moab tidak boleh masuk untuk ke umat Israel. Tolong ingat, hati-hati. Moab ditolak, Moab tidak bermoral, Moab tidak boleh termasuk dalam umat Israel. Saudara perhatikan di sini. Lalu kenapa Elimelech pilih Moab? Mungkin prediksinya, analisanya waktu itu lebih menguntungkan di daerah Moab. Kalau saudara perhatikan pernyataan Naomi kemudian, mereka tidak terlalu sengsara dan tidak terlalu miskin. Mereka orang yang dikenal di Bethlehem. Pada waktu Naomi pulang, orang berkata, Naomi kah itu? Berarti semua orang geger dan gempar. Tahu. Naomi sendiri menyatakan, pada waktu aku pergi dari Bethlehem, tanganku masih penuh. Tapi ketika pulang sekarang aku hampa, kosong dan tidak ada apa-apa. Padahal belum sampai titik krisis. Tapi ketakutan, kekhawatiran akan masa depan melampaui segala kekuatan iman, melumpuhkan iman percaya dan harapannya. Sehingga dia mengambil keputusan yang salah. Elimelech mengambil keputusan yang salah, didukung oleh Naomi. Elimelech arti namanya adalah Tuhan itu adalah Raja. Semestinya dia percaya betul dengan rajanya yang akan memelihara, melindungi kehidupannya. Mestinya dia percaya. Tapi saat-saat penderitaan datang, kesusahan datang, kita mendahulukan perhitungan kita daripada janji Tuhan. Perhitungan manusia itu baik, tapi semestinya dia berada di bawah otoritas kedaulatan janji Tuhan. Kita hidup oleh iman karena janji Tuhan, bukan oleh perhitungan kita. Elimelech salah pilih, salah hitung, kekhawatiran. Dan mungkin juga dalam hidup ini kita seperti itu.
Kita merasakan hal-hal, mungkin kita merasa ahli menganalisa informasi, berita sana dan sini. Kita salah langkah karena kita mendahulukan kekhawatiran kita, ketakutan kita, kecemasan kita daripada janji Tuhan. Mestinya anak-anak Tuhan hidup dengan janji Tuhan, percaya dengan janji Tuhan. Nanti kita lihat dalam kisah ini. Dalam hal-hal yang seperti itulah, kalau saya perhatikan di sini, kita lihat di sini, saudara, akhirnya mereka kehilangan suami, kehilangan kedua anaknya. Naomi artinya cantik, menyenangkan, orang yang tertawa. Tapi sayangnya, nama itu berkaitan dengan janji Tuhan. Nama itu berkaitan dengan janji Tuhan dan harapan. Mahlon dan Kilion, saya berpendapat ini bukan nama asli kedua anak itu, tapi gelar di kemudian. Karena nama ini bukan nama Israel, tapi nama orang-orang Mesopotamia. Mahlon dan Kilion artinya penyakitan, dan Kilion adalah gagal. Saya percaya Elimelech tidak mungkin memberi nama kedua anaknya, ini anak penyakitan dan ini anak gagal, tidak. Tapi ini peristiwa setelah itu terjadi. Dan Naomi juga turut terlibat sebuah kesalahan ini. Dia memilihkan anaknya untuk jodohnya, yaitu orang-orang Moab. Padahal pergi ke Moab, bersekutu dengan Moab itu tidak boleh, dilarang oleh Taurat. Tapi Naomi memilih, suamiku meninggal, supaya aku tidak tertolak dari bangsa Moab ini, aku nikahkan anakku, karena mayoritas Moab. Dia nikahkan supaya dia mendapat sedikit penghargaan, keamanan. Mungkin dia berpikir seperti itu. Meskipun dia melanggar hukum Tuhan. Akhirnya kedua anaknya juga meninggal. Tinggallah menantunya bernama Orpa dan Rut. Saudara perhatikan, keluarga yang terhormat, keluarga yang tidak terlalu susah di Bethlehem, tapi karena mengambil keputusan yang salah, mengalami akibat-akibat penderitaan yang luar biasa. Pada ayat yang ke-6 kita perhatikan bersama. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa, jemaat perhatikan, simak baik-baik, Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Tuhan telah memperhatikan. Kalau bahasa Indonesia memperhatikan itu ya sekedar melihat, mengamati. Tapi bahasa Ibrani memperhatikan di sini berasal dari kata fagat, fagat. Mengindahkan, melihat, memperhatikan, melawat. Bahwa dia melihat. Tuhan tidak lupa. Tuhan itu memperhatikan dari perkara-perkara yang kecil soal makanan. Dia penuh luar biasa perhatiannya. Karena kita anak-anaknya. Setiap anak selalu diperhatikan soal makanan oleh orang tuanya. Sehingga konsep doa Bapa kami masuk di situ. Berilah kami makanan yang secukupnya. Burung pipit pun diperhatikan. Untuk menjadi sebuah ilustrasi kepada manusia bahwa aku memperhatikan engkau. Engkau lebih berharga daripada burung pipit. Jadi jangan lupa, Tuhan itu memperhatikan dari hal yang besar sampai hal yang kecil. Dari hidup yang kekal, dari kehidupan sehari-hari. Soal makanan, Tuhan sangat memperhatikan. Dia tidak lupa. Tuhan tidak penuh dengan gagasan-gagasan yang besar.
Dia sudah membuat bukan hanya gagasan, hal-hal yang besar. Tapi itulah terjadi, Tuhan memperhatikan. Kata fagat ini sangat erat hubungannya dengan kata goel, penebus. Jadi dalam kisah ini saudara akan melihat bagaimana perbuatan Tuhan di dalam kehidupan di sini. Saudara simak dengan baik-baik dari kisah ini. Menikahkan anak dengan orang-orang Moab salah. Mengambil keputusan pergi ke Moab salah. Dan sudah menerima akibat dari kesalahan itu. Tapi perhatikan dari kisah ini. Kesalahan sebesar apapun yang muncul menyelamatkan adalah kasih karunia. Kasih karunia. Luar biasa. Justru dari perempuan Moab yang tertolak, dari keputusan Naomi yang salah bersama suaminya Elimelech, akhirnya dari Rut muncul Goel, penebus, juru selamat. Sebesar apapun keputusan kita yang salah, tindakan kita yang salah, hal-hal yang keliru dalam hidup kita, percayalah, hanya Tuhan sebagai penebus, yaitu Yesus Kristus, untuk menyelamatkan kita. Karena dia membawa kasih karunia itu. Hanya karena kasih karunia. Kisah ini mendapatkan pesan krohma tadi saya katakan. Tuhan sudah menceritakan kasih karunia-Nya. Karena itu jelas sekali, luar biasa. Kalau saudara perhatikan, pada waktu Naomi mengambil tindakan untuk kembali ke Bethlehem, meskipun memalukan, harga dirinya hilang karena kesalahannya menjadi nyata di tengah-tengah kota Bethlehem. Tetapi dia melihat Tuhan sudah memperhatikan di Bethlehem. Perhatian Tuhan lebih dari segala perhatian manusia. Acap kali kalau kita ingin datang bertobat kembali kepada Tuhan, mengaku kita salah dan dosa, kita selalu berpikir bagaimana pandangan orang kepada saya. Mestinya pandangan Tuhan itu lebih dulu. Tuhan memperhatikan. Karena Tuhan sekedar memperhatikan, dia mengasihi, kasih karunia-Nya melampaui segala kesalahan manusia. Dan Naomi mengambil keputusan itu. Ketika Naomi mengambil keputusan itu, itulah keputusan tindakan yang paling benar, menyelamatkan, bahkan menyelamatkan seluruh umat Israel, seluruh umat manusia dengan lahirnya Yesus Kristus dari Rut. Rut dinikahi oleh Boaz, ya, sebagai penebusnya. Karena memang dalam adat Israel itu ada levir. Levir itu keluarga laki-laki harus mengambil alih kalau saudara-saudara yang menikahi perempuan itu tidak melahirkan anak dan mereka meninggal. Dia harus mengambil alih itu. Itu namanya adat istiadat levir. Dari situlah keselamatan itu datang. Dari sisi yang lain, perhatikan lagi, bukan hanya kesan tapi pesan yang ingin disampaikan. Ketika Naomi bicara dengan menantu-menantunya Orpa dan Rut, kembalilah anakku ke rumah orang tuamu. Karena apa yang kau harapkan dari saya? Meskipun malam ini saya menikah dan melahirkan anak, masakan engkau menunggu anak saya sampai besar? Tidak. Perhitungannya sangat realistis, sangat masuk akal. Saudara, Orpa mengikuti nasihat mertuanya. Dia kembali. Tapi Rut tidak. Mengapa? Karena Rut tidak menganggap Naomi itu mertua, tapi orang tua. Ada
peribahasa di tengah-tengah masyarakat kita yang tidak boleh kita akui, tidak boleh kita percayai. Orang tua tidak ada bekasnya, tapi mertua ada bekasnya. Anak tidak ada bekasnya, tapi suami dan istri ada bekasnya. Tidak boleh punya pendapat seperti itu. Justru ketika menikah, menyatu di situ, tidak ada lagi istilah itu. Engkau menikahi anaknya, orang tuanya itu menjadi orang tuamu. Bukan lagi status masyarakat dia mertua, bukan orang tuamu. Nah, Rut menunjukkan sikap itu. Aku tidak mau meninggalkan engkau. Di mana engkau mati, di situ aku mati. Di mana bangsamu, di mana Tuhanmu, aku mengakui engkau. Jangan paksa aku. Aku tidak mau dipisahkan dari engkau. Karena dia tidak beranggap itu mantan mertua, tapi itu orang tua. Pelajaran bagi kita semua. Jangan suka bilang, itu orang tuamu, itu kan mertuaku. Tidak boleh. Ketika menjadi keluarga, menikahi anaknya, engkau harus mengakui orang tua dia adalah orang tuamu. Ini contoh. Sampai yang terjadi sebaliknya di tengah-tengah masyarakat, paling sulit sekali menyatukan antara menantu dan mertua, terutama perempuan dengan perempuan. Banyak sekali masalah. Tapi kisah Naomi ini dicatat di sini untuk menunjukkan kepada kita sebuah kesetiaan menantu dengan mertua, mertua dengan menantu, karena dia menganggap orang tua. Tindakan Rut ini adalah tindakan yang paling benar. Dan dia mendapat kasih karunia pengakuan dari bangsa yang tidak diakui. Tapi karena iman percayanya, Tuhanmu adalah Tuhanku, bangsamu adalah bangsaku. Kekuatan imannya melampaui segala ketidakpengakuannya. Kekuatan iman itu dahsyat. Dia memiliki magnet. Iman itu memiliki magnet. Saudara mengerti magnet? Kalau dalam saya sebagai orang Palembang disebut besi berani, dia punya magnetnya. Jangankan iman, uang saja itu punya magnet. Uang punya magnet. Apa magnetnya? Coba saudara lihat, kalau saudara berjalan ada uang dan saudara terlihat, pasti saudara melihat dia ada magnetnya. Tapi karena yang dilihat itu koin 1000, magnetnya kurang kuat. 10.000 mungkin mikir-mikir, tapi orang Kristen barangkali nggak mau. Tapi kalau 1 juta, ayo, 1 juta saudara lihat terkapar di situ, magnetnya lebih kuat untuk saudara bertindak mengambil. Kalau uang benda mati punya magnet, masakan iman kita tidak punya magnet? Mintalah apa yang kau minta, aku akan beri. Iman kita mengimani punya magnet untuk memiliki itu. Apa yang kita minta itu. Itulah kekuatan iman. Itulah kehebatan Rut. Dari bangsa yang tidak diakui, bangsa yang tercela, bangsa yang tidak boleh masuk dalam umat Tuhan. Kita bukan umat Tuhan dalam sejarah Israel sebagai orang Israel, tapi karena iman kita diakui bersamanya. Iman itu meruntuhkan segala batas, tembok, halangan, hambatan. Iman itu menembus segala sesuatu. Itu iman. Jadi gunakan iman kita. Iman yang memiliki magnet itu, sehingga kekuatan kita bertambah. Itulah kisah ini ingin menyampaikan pesan dahsyatnya sebuah keputusan tekad iman yang kuat dari Rut, membuat dia menjadi ibu keselamatan bagi bangsa Israel dan umat manusia, yang kemudian mereka melahirkan Daud dan seterusnya Yesus Kristus. Anak-anaknya menjadi jaya,
keluarga dan keturunannya menjadi diberkati. Weador wador, turun temurun, terus menerus. Jadi hal-hal yang seperti inilah yang dilakukan oleh kisah ini. Jadi keputusan mereka pernah salah, tapi ada keputusan yang paling benar. Kembali ke Bethlehem, bertobat, kembali bertobat. Pertobatan adalah awal dari perbaikan segala keputusan yang salah untuk dipulihkan kembali menerima janji Tuhan. Kisah yang kita baca punya krugma pesan seperti ini. Dan mulailah perbaiki hubungan kekeluargaan kita. Jangan terpisah lagi. Yang menantu tidak akur dengan mertua, pagi ini pulang dari ibadah, kunjungi, bertobat. Kunjungi, peluk dia. Katakan, engkau adalah mamaku, engkau adalah papaku. Ya, engkau bukan orang lain. Tidak ada mantan. Tidak ada kata mantan. Ya, jangan sampai ini selalu ada mantan istri, apalagi mantan suami. Tidak ada mantan. Mertua aja tidak ada mantan. Yalah kita melakukan hal-hal yang kecil sebagai satu tindakan kembali ke Bethlehem. Pertobatan untuk menghasilkan perkara-perkara yang besar. Mari kita berdoa.